Jangan percaya kalau ada yang bilang HP RAM 8GB itu mahal. Itu hoax, karena nih dia bakal rekomendasiin 7 HP RAM 8GB termurah dan paling worth it yang bisa kamu miliki di harga mulai dari 1,2 jutaan aja. Smartphone RAM 8GB termurah pertama yang nih direkomendasiin adalah Itel RS4. Yang jujur rusuh banget sih, karena rilis setelah nih dia bikin rekomendasi HP 1 jutaan terbaik untuk lebaran kemarin. Karena seharusnya ya Itel RS4 ini masuk jadi rekomendasi, mengingat spesifikasi yang ditawarkan sama HP ini yang gokil banget untuk HP di harga 1 jutaan aja. Itel RS4 sendiri baru rilis tanggal 2 April yang lalu dan sudah mulai bisa dibeli mulai 3 April dalam 2 varian warna, hitam dan putih, serta 2 konfigurasi 8/128GB seharga Rp1.899.000 dan 12/256GB seharga Rp2.399.000. Namun ada harga spesial eksklusif di Shopee, yaitu Rp1.659.000 dan Rp1.999.000 secara berturut-turut. Pembeli pertama juga mendapatkan bonus seperti Itel Buds Fire dan Itel Smartwatch 2 Ultra. Desain Itel RS4 memiliki kemiripan dengan Realme 12 series dengan bump kamera besar di tengah, memiliki MediaTek Helio G99 Ultimate, layar IPS 6,6 inci HD+ 120Hz, baterai 5000 mAh dengan fast charging 45W. Fitur lainnya termasuk NFC, dual speaker, gyroscope, jack audio 3,5 mili, dan triple card slot. Berjalan dengan Itel OS 13.5 berbasis Android 13. Ponsel ini menawarkan pengalaman yang menarik dengan harga terjangkau. Di urutan kedua ada Tecno Spark 10 Pro yang dulunya sempat digadang-gadang jadi lawan Realme C55 NFC. Soalnya nih, secara spek kedua smartphone ini mirip, sama-sama pakai chipset Helio G88 dan layar FHD+ yang udah punya refresh rate 90Hz. Tapi ya karena Spark 10 Pro lebih murah, jadinya nih dia lebih rekomendasiin HP ini. Tecno Spark 10 Pro juga udah pakai kamera beresolusi tinggi, yaitu 50MP. Cuma sayangnya kamera keduanya masih pakai AI cam aja. Nih dia suka bingung deh, kadang kamera utamanya resolusinya gede banget, tapi di satu sisi kamera keduanya rendah banget, jomplang gitu bahkan. Untuk performa gamenya, nih dia sih belum coba ya, cuma kalau yang nih dia lihat di Bytes Unlock, kalau Tecno Spark 10 Pro ini masih aman banget buat main Apex Legends, Asphalt 9, dan CODM. Semuanya bisa berjalan smooth tanpa ada gangguan lag atau frame drop. Untuk ketahanan baterainya, Tecno Spark 10 Pro menghabiskan 6% baterai untuk main Apex Legends selama 17 menit. Lalu untuk main Asphalt 9 menghabiskan baterai 3% untuk main selama 13 menitan, dan main CODM menghabiskan baterai 8% untuk main selama 30 menit. Mau yang dari Xiaomi? Tenang, ada Redmi 13C yang harganya sekitar 200.000 lebih murah, tapi dengan spesifikasi yang hampir mirip dan umurnya lebih baru. Ponsel yang memiliki tagline standar baru HP 1 jutaan dari Xiaomi ini terbilang berani menawarkan beragam spesifikasi terbaik di harga yang mulai dari 1,4 jutaan aja. Mulai dari penggunaan chipset gaming, layar dengan refresh rate tinggi, hingga konfigurasi memori yang sangat besar di range harga segini. Redmi 13C ini juga menawarkan tampilan desain yang mirip-mirip lah kayak Redmi Note 13 series dengan harga sangat terjangkau, tapi tentunya nggak mirip sama sekali kayak versi Pro-nya ya. Selain pakai chipset yang cukup ngebut dan masih oke untuk dipakai gaming, buat kamu yang butuh NFC, pihak Xiaomi udah ngasih kok di HP ini. Apalagi kalau kamu mau pakai dalam waktu lebih dari 1 tahun. Xiaomi mengklaim kalau Redmi 13C ini juga bakalan dapat update OS dan security patch secara berkala. Tapi dengan sedikit catatan nih, kalau kamu yang udah pernah pakai ponsel Redmi lain dan udah ketergantungan sama IR blasternya, di Redmi 13C ini nggak ada ya. Terus desain layarnya juga masih terbilang jadul karena masih water drop notch, belum support sinyal 5G, dan juga tipe penyimpanan internal yang digunakan belum bertipe UFS alias masih eMMC. Oh ya, buat kamu yang sebenarnya Redmi 13C ini punya kembaran, yaitu Poco C65. Mulai dari layarnya, chipset, RAM, storage, kamera utama, baterai, sampai kemampuan chargingnya sama persis. Yang ngebedain paling cuma di desainnya aja. Bahkan bisa dibilang nggak beda-beda banget juga. So, ini bisa opsi aja. Kalau misalkan nggak nemu Redmi 13C, kamu tetap bisa pilih Poco C65 dengan harga yang sama.
Geser dikit ke brand yang cukup jarang masuk dalam rekomendasi. Ada ZTE Blade V50 Design yang juga dikenal sebagai ZTE Accent 50 Lite di beberapa negara. HP ini sendiri sebelumnya muncul di e-commerce pada Oktober 2023 dengan harga sekitar 1 jutaan. Meskipun membawa desain yang masih terbuat dari polikarbonat, kualitas bodinya solid dengan desain yang menarik, mirip kaca reflektif. Layarnya Full HD Plus 1080x2408 pixel dengan refresh rate 90 Hz, mampu memberikan tampilan yang tajam dan pengalaman scrolling yang mulus. Smartphone ini juga ditenagai oleh prosesor Tiger T606 yang cukup gegas untuk tugas sehari-hari dan gaming ringan. Baterai 5000 mAh-nya mendukung penggunaan sepanjang hari dengan pengisian baterai hingga penuh 100% yang hanya membutuhkan sekitar 1 jam 43 menit dengan charger 22,5 watt yang disertakan. ZTE Blade V50 Design menawarkan nilai yang menarik bagi pengguna dengan anggaran terbatas. Balik lagi ke brand Tecno, kali ini ada Tecno Pova Neo 3 yang punya feel HP gaming nih guys. Ini dia jamin kalian bakal suka, futuristik abis, mirip kayak HP gaming gitu, dimana desainnya terinspirasi dari robot mecha. Bobotnya pun juga ringan banget, cuma 227 gram aja. Gak berasa berat kalau dipakai lama. Layar depannya pun sudah IPS LCD 6,82 inci, resolusi HD+, dan refresh rate 90 Hz. Buat ukuran entry level, ini udah oke banget sih guys. Soal performa gimana nih? Dari chipset sih emang masih pakai MediaTek Helio G85, sewajarnya HP 1 jutaan lainnya aja. Tapi Doi punya fitur extended RAM yang bisa upgrade RAM sampai 8 GB. Nah, soal kamera lumayan kok price bungannya. Dual rear camera 16 megapiksel dengan LED flashnya bisa jadi andalan buat foto-foto. Dan buat selfie ada kamera depan 8 megapiksel yang juga dengan LED flash. Jadi kalau lagi di tempat minim cahaya tetap bisa dapat hasil terang benderang. Masih dari Tecno, untuk rekomendasi RAM 8GB termurah ke-6 ada Tecno Spark 10 NFC. Tecno saat itu terlihat sengaja ngerilis Tecno Spark 10 NFC buat menyasar anak-anak muda loh. Makanya desain belakang dari smartphone ini dibuat mirip kayak iPhone nih guys. Kamu lihat aja, modul kamera belakangnya bobat 3 gitu kan? Tapi kamu semua jangan kegocek ya, karena kameranya cuma ada 2 dengan resolusi 50MP plus AI lens. Nah, kalau bulutan yang satu lagi buat tempat LED flashnya guys. Desain bodi belakang Tecno Spark 10 NFC juga menggabungkan gaya glossy dan matte. Bodi matte membuat ponsel ini nyaman digenggam dan aman dari goresan. Cuman ya, buat desain bodi depannya, HP Tecno Spark series masih kelihatan jadul nggak sih? Soalnya masih pakai kamera depan water drop cuy. Untungnya, Tecno kasih layar berukuran lebar dengan ukuran 6,6 inci dan refresh rate 90 Hz. Serta layarnya juga punya resolusi HD+ dengan peak brightness sampai 400 nits. Dan ada satu hal yang jadi kekurangan di smartphone satu ini, yaitu chipsetnya yang masih pakai MediaTek Helio G37. Padahal di luaran sana beberapa smartphone 1 jutaan udah pakai Snapdragon 680 atau Helio G85 ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kalau emang yang tadi masih pada kurang murah, jawabannya masih ada Itel S23. Karena di harga mulai dari 1,2 jutaan aja, HP ini udah pakai chipset yang lebih kenceng. Kita juga udah dikasih pilihan storage sampai 256GB loh. Performa chipset Unisoc Tiger T606-nya juga udah nih dia buktiin sendiri. Dan hasilnya bisa dapetin skor Antutu mencapai 241 ribuan poin. Pas dites buat main Mobile Legends, Itel S23 ini juga bisa dimainkan maksimal di settingan grafis high dan frame rate high. Hasilnya pun lancar jaya nih bro, tanpa hambatan sama sekali. Buat kamu yang lebih suka game FPS, PUBG Mobile di sini juga bisa dimainin dengan cukup lancar di settingan Smooth Ultra atau HD High. Alasan performa yang ciamik ini bukan semata-mata cuma karena chipsetnya aja ya, melainkan juga karena faktor storage-nya yang udah nggak pakai tipe eMMC lagi dan beralih ke UFS. Buat kamu yang kepo sama detailnya, untuk spesifikasi dan harga Itel S23 terupdate, gue cantumin desain berikut ini ya, sekalian ide agent pamit, cobalah.